pasal 21. Di dalam pasal 24 KUHP jelas, misalkan dalam pasal 24 KUHP, polisi di situ punya kewenangan untuk melakukan proses penahanan itu. Ya, yang pertama adalah 20 hari. Jika masih juga belum terpenuhi, belum cukup ya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Karena apa? Ketika polisi menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, maka SPDP naik ke kejaksaan. Oke, naik ke kejaksaan, maka polisi punya hak untuk menahan 20 hari pertama. Ketika masih juga belum cukup, maka dia bisa perpanjang penahanan itu menjadi 40 hari tambah. Oke, berarti totalnya semua 60 hari. Waktu itu akan dipergunakan semaksimal mungkin oleh kepolisian ya untuk membedah kasusnya supaya lebih terang. Ya kan? Supaya lebih terang nih, bukti-buktinya semua dikumpulkan gitu loh. Nah, berarti ini adalah sudah normatif, sudah proses, ya kan, sudah proses tertuang di dalam KUHP tadi. Masalahnya nanti terbukti atau tidak, itu pun tergantung juga kepada kejaksaan. Ketika nanti berkas ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan pun berhak untuk menolak jika memang bukti-bukti tadi belum terpenuhi gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa mentang-mentang Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dia bersalah, belum tentu loh ya. Karena apa? Kita menganut asas praduga tak bersalah. Kalau belum punya kekuatan hukum yang tetap ya, misalkan dalam undang-undang kehakiman jelas tuh, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu bersalah jika belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait masalah vonisnya Nikita Mirzani. Jadi saat ini kita balik lagi bahwa menganut asas presumption of innocence, biarkanlah berproses. Masalah nanti kok diperpanjang si proses penahanannya, berarti belum terpenuhi unsurnya. Kalau juga nanti masa proses penahanan ini sudah selesai dan tidak terpenuhi unsurnya, maka bisa aja Nikita Mirzani itu bisa bebas gitu loh, jika memang tidak terpenuhi unsur tindak pidananya. Apalagi misalkan saat ini lagi beredar buktinya itu diambil secara tidak legal evidence, ya kan, itu kan bisa menjadi masalah juga gitu loh. Bukti ini kan jelas dalam teori hukum pidana ada yang disebut dengan asas hukum in criminalibus probationis beden esse luce clarius. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kalau buktinya sendiri masih abu-abu, ya ada kemungkinan besar Nikita Mirzani bisa bebas dari catatan ini. Tuh dengerin. Stevia itu gula. Dokter gigi, para dokter gigi di Indonesia. Iya. Boleh nggak seorang dokter menyarankan meletakkan stevia di bawah lidah dan ditinggal semalaman? Waduh. Boleh nggak? Dokter gigi silakan bersuara. Karena di sini ada seorang dokter yang menjelaskan produknya. Jadi boleh diletakkan di bawah lidah semalaman. Jadi nggak perlu gosok gigi guys. Jadi gosok gigi nggak perlu. Di bawah lidah semalaman. Betul. Apa yang dibilang terjadi? bahwa itu bukan gula. Dokter Nana bisa menjelaskan nggak? Bahaya banget ya. Nah, akhirnya apa yang muncul? Di giginya keropos guys. Korbannya sudah banyak. Oke, aku bacakan artikel dari Alo Dokter. Ingat ya, Alo Dokter ini artikelnya bukan abal-abal karena dia sudah disupport Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini ditulis oleh atau ditinjau oleh Dr. Gracia Vensintia dan ada referensinya, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi, ini lagi ngebahasin tentang stevia. Doktif, kau dengar ya. Karena yang kau bahas soal stevia itu merusak gigi, gula yang merusak gigi, coba kau dengarkan baik-baik dan matamu lihat baik-baik ya. Menjaga kesehatan gigi, berbeda dengan gula biasa yang dapat menyebabkan kerusakan gigi, stevia bisa mencegah pertumbuhan bakteri, penyebab gigi berlubang karena menurunkan asam di rongga mulut. Oleh karena itu, kamu bisa mempertimbangkan stevia sebagai alternatif sehat pengganti gula biasa. Jadi apakah stevia itu gula atau pengganti gula? Dokter detektif? Apakah dokter detektif akan menuntut si dokter yang tadi nulis atau meninjau artikel dari Alo Dokter itu? Dan lagian ya, ini dari Dokter Reza Gladys udah nulis ya, kalau dia nggak ada menyuruh pakai semalaman nih. Hobinya giring opini terus, nggak cukup hina-hina jatuhin orang. Kenapa dia zolim? Padahal kenal pun enggak. Kurang cukup kah selama ini? Jadi dari pihak Dokter Reza Gladys tidak ada bilang kalau nyuruh pakai semalaman, taruh di bawah lidah pakai semalaman. Jadi dokter detektif ini mendapatkan ide untuk dengan disuruh taruh di bawah lidah semalaman itu dari mana sih? Dapat ide dari mana, Doktif? Dapat ide pas kapan gitu? Dari siapa ngidenya?
Tapi lagian ya, Doktif kan biasanya pakai uji lab ya. Kenapa sekarang kok jadi kayak buzzer ya? Ngomongnya tanpa data, tanpa fakta, tapi terus katanya stevia itu menyebabkan gigi keropos. Sementara yang tadi dibilang apa? Stevia itu malah mencegah pertumbuhan bakteri. Ini artikel ini apa Doktif mau bikin jurnal baru ya? Penelitian baru bahwa stevia itu merusak gigi. Gitu ya Doktif ya. Tolong Doktif segera klarifikasi dan kalau bisa ketemu sama Dokter Gracia Vencintia ini dan tim Alo Dokter atau bahkan Menteri Kesehatan sekalian gitu Doktif. Dan bantah nih jurnal-jurnal yang ditulis di bawah sebagai referensi nih. Luar biasa. Nah katanya dokter. Dokter kan? Bukan buzzer kan? Doktif dokter kan? Bukan buzzer kan? Serius nanya. Terkadang ya guys, Miss Gosip ini heran memikirkan dokter detektif. Heran banget sampai pusing 7 keliling aku memikirkan cara berpikirnya dokter detektif ini. Suka banget main sumpah-sumpahan. Untuk apa? Untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa apa yang Doktif katakan itu adalah fakta. Ingat Doktif, tahun lalu Doktif udah bersumpah di atas Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran Doktif bersumpah. Setelah sumpah itu Doktif ucapkan, mulailah muncul ke permukaan satu persatu aib Doktif ya. Semua kebusukan Doktif itu mulai terkuak. Nah, kemarin Doktif bersumpah lagi di tanah haram. Agar apa yang dikatakan Doktif jika itu adalah hoax, maka Doktif akan mendapatkan laknat. Aduh Doktif, mendinglah nyusul Nikibul aja nah ke bui. Aduh Doktif, ngapain kayak gini? Suka banget rusuh. Oke, jadi ini Doktif ya yang ini menginformasikan kepada publik, kepada netizen bahwasannya dirinya nanti akan menghadiri undangan Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai saksi pada tanggal 15 April mendatang. Dan tak hanya itu, dia juga menyebut bahwasannya Nikita Mirzani juga akan hadir pada tanggal yang sama sebagai saksi di Pengadilan Negeri Kepanjen atas laporannya Sandi Purnamasari dengan terdakwa Adrena Isaze. Di dalam live ini, Doktif mengatakan nanti di pengadilan dia akan menyinggung terkait dengan laporan penistaan agama yang dilakukan oleh Isazega. Ya, dia akan menanyakan, Sahrul, bagaimana tuh laporan penistaan agama di Polres Jakarta Selatan? Kamu ada backingan ya di Polres Jakarta Selatan? Kira-kira seperti itulah narasi yang diucapkan oleh Doktif di live. Lalu Doktif juga akan mencecar Kementerian Agama terkait dengan laporan polisi yang sudah masuk di Polres Jakarta Selatan, yaitu dugaan penistaan agama yang dilakukan Isazega. Dikatakan oleh Doktif dia akan kupas secara tuntas, lugas, gamblang, dar-der-dor di pengadilan itu. Nah, hal yang ingin saya sampaikan atau pesan yang ingin saya sampaikan kepada Doktif ini tanggal 15 besok menghadiri persidangan begitu ya, di tanggal 15 itu sebagai saksi atas laporan polisi yang dibuat oleh Sandi Purnamasari terkait dengan pencemaran nama baik. Lalu kemudian itu ada dugaan pemerasan di dalam laporan tersebut. Doktif jangan bahas-bahas soal penistaan agama. Jadi Doktif di dalam persidangan itu tidak bisa membahas soal penistaan agama untuk laporan polisi pencemaran nama baik dan dugaan pemerasan. Dalam persidangan itu tidak bisa. Nanti Doktif dikasih sama hakim peringatan seperti itu. Pasti, kalau Doktif nanti membahas terkait dengan penistaan agama dalam persidangan kasus pencemaran nama baik dan dugaan pemerasan, nanti Doktif dapat peringatan oleh hakim. Jadi Doktif dihadirkan dalam persidangan itu sebagai saksi atas laporan polisi oleh Sandi Purnamasari, ya, dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan, itu Doktif dijadikan saksi. Jadi Doktif hanya bisa memberikan keterangan sesuai yang Doktif ketahui terkait dengan laporan polisi yang dugaan pemerasan dan dugaan pencemaran nama baik. Tidak bisa melenceng kemana-mana Doktif.